What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul So. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang gadis cantik yang menjadi korban pencurian di sebuah minimarket. Karena melawan, ia pun mendapatkan bogeman hingga tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, ia pun dibawa ke sebuah rumah sakit. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian, gadis itu pun tersadar setelah efek anestesinya menghilang. Namun ia merasa ada yang janggal dan mengira kalau si dokter ini telah mempusrengnya selama ia tadi tak sadarkan diri. Dokter itu pun mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah halusinasi dari efek anestesinya saja. Namun gadis itu menyadari kalau dirinya tak sedang berhalusinasi. Pada akhirnya gadis bernama Kimberly ini pun pergi ke rumah sakit lain. Dokter lantas mulai memeriksanya. Yang rada mengejutkan, ternyata terdapat DNA orang lain dari sekitaran donat keju miliknya. Dan hal ini membuat dugaannya semakin kuat kalau dokter di rumah sakit sebelumnya telah memanfaatkan dirinya. Di hari itu juga, Kim pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun yang rada aneh, para polisi tak mempercayainya karena dokter yang bernama Richard itu sudah tinggal di kota ini selama 10 tahun dan ia selalu baik hati dan suka menolong. Jadi nggak mungkin tuh dia mempusreng pasiennya sendiri. Karena ditakutkan bisa saja bukanlah si dokter yang melakukannya, melainkan si pencuri yang berada di minimarket sebelumnya. Kim pun mencoba mengingat kembali, namun ia seketika kehilangan ingatannya pada malam itu. Yang ia ingat hanya dia bertengkar dengan pencuri dan gak sengaja tertimpa rak lalu dibawa ke rumah sakit. Namun polisi itu tetap berjanji akan mengawal kasus ini. Dan sekarang yang diyakini polisi hanyalah kecantikan dari Kim saja yang mungkin bisa membuat Dr. Richard kilaf hingga akhirnya mempusreng Kimberly. Keesokan harinya, polisi bernama John akhirnya menemui Dr. Richard dan memberitahukan secara detail mengenai laporan seorang gadis bernama Kimberly. Mereka pun meminta izin untuk mengambil DNA Richard untuk dicocokkan dengan DNA yang ada pada donat kejunya si Kim. Namun di sini karena kepercayaannya pada dokter, polisi nggak mengambil DNA berupa darahnya secara langsung. Mereka membiarkan Richard mengambilnya sendiri dan setelah itu barulah diberikan pada polisi. Lantas setelah dilakukan perbandingan DNA, hasilnya DNA Richard berbeda dengan yang ada di tubuh Kim. Para polisi pun tak heran karena mereka semua merasa bahwa dokter baik hati tak akan mempusreng seorang gadis tanpa alasan. Tak lama kemudian polisi pun menemui Kim di sebuah sekolah. Dan di hadapan banyak orang, polisi pun dengan lantang mengumumkan bahwa dokter Richard bukanlah pelakunya. Kim benar-benar marah kala itu. Dia adalah korban, namun saat ini dia malah dipojokkan seperti itu. Dia pun akhirnya datang kembali ke kantor polisi untuk meminta penjelasan dan mempertanyakan dengan cara apa DNA Dr. Richard diambil. Mereka mengambilnya secara langsung atau membiarkan Richard mengambilnya sendiri. Kedatangan Kim menarik perhatian kepala polisi dan ketika diinterogasi oleh kepala polisi, John pun akhirnya mengaku kalau memang dia nggak mengikuti prosedur yang ada. Namun John berkata bahwa dia berani bertaruh nyawa bahwa dokter itu adalah orang yang baik. Mendengar hal itu tentu saja Kim keberatan. Dia menuntut keadilan. Kim lantas mendesak mereka kalau penyelidikan forensik nggak dilakukan secara ulang, dia akan berbicara ke media untuk mengungkapkan apa yang telah mereka lakukan. Polisi pun akhirnya tak punya pilihan selain membuka kembali kasus ini. Akhirnya mereka kembali menemui dokter. Mereka pun mengambil DNA-nya di depan semua orang. Richard terlihat santai dan gak takut sama sekali. Dan beberapa saat kemudian mereka pun mendapati bahwa sampel kedua masih tidak cocok. Ini berarti Dr. Richard bukanlah pelakunya. Keesokan harinya, Kim pun diberitahu polisi mengenai sampel tersebut. Namun lagi-lagi Kim tak percaya. Dia meminta untuk mengecek ulang melalui CCTV atau bukti apapun. Kali ini polisi pun tak takut lagi dengan Kim. Dan mereka malah berpikir kalau Kim hanya mencoba untuk memeras si dokter. Polisi pun menegaskan jika Kim terus memaksa seperti ini, maka Kim bisa saja ditangkap atas tuduhan palsu kepada seorang dokter. Karena menemui jalan buntu, Kim pun bertekad menyelesaikan masalahnya sendiri.
Kim akhirnya tiba di minimarket itu lagi. Dia pun melihat beberapa orang menatapnya dengan sinis. Si mbak kasir bahkan menolak Kim untuk berbelanja di tokonya, dan mereka semua ternyata memang mendukung Dr. Richard. Lantas Kim pun akhirnya kembali ke rumahnya. Dia mengunci diri di kamar. Kim juga mulai kehilangan kepercayaan dirinya, dan kasus ini telah benar-benar merusak mentalnya. Sang ayah pun tak tega melihat putrinya seperti ini, dan pada akhirnya memutuskan untuk pindah meninggalkan kota bersama dengan keluarganya. Beberapa waktu berlalu, Kim akhirnya menjalani perawatan mental di lingkungan baru. Namun meski begitu, gambar-gambar di hari kejadian itu selalu kembali ke pikirannya. Dia benar-benar yakin bahwa sesuatu telah terjadi pada malam itu. Namun data hasil DNA nggak bisa dilawan. Dan akhirnya sang ayah pun hanya bisa menyemangatinya untuk terus berpikir positif. Lantas suatu hari ketika adik perempuannya sedang bermain di luar, anak tetangganya pun bertanya mengapa dia pindah kemari. Adiknya berkata bahwa kakaknya telah melakukan kesalahan, dan sekarang masyarakat serta polisi gak akan ada lagi yang percaya dengan ucapan kakaknya itu. Kata-kata itu benar-benar menusuk hati Kim, dan dia memutuskan kalau dia harus membuktikan kalau ucapannya itu benar. Kim akhirnya kembali ke kota sendirian, berharap polisi akan membuka kembali kasusnya yang telah diserang oleh seorang dokter saat dia tak sadarkan diri. Namun ketika tersadar, dokter itu malah mengatakan bahwa ini hanyalah halusinasi akibat anestesi. Kim kemudian tiba di kota asalnya. Dia kembali ke kantor polisi untuk meminta penyelidikan ulang. Namun FBI mengatakan bahwa nggak akan ada penyelidikan ulang kecuali terdapat bukti baru yang Kim dapatkan. Lantas setelah mengetahui kalau masih ada jalan untuk membuktikannya kembali, Kim diam-diam menemui seorang detektif. Kim membayarnya untuk menyusup ke rumah sakit guna mendapatkan bukti mengenai kasusnya tersebut. Lantas setelah menghabiskan waktu yang cukup lama, detektif itu pun berhasil mendapatkan liur Dr. Richard dari sebuah kertas. Kim kemudian mengirimnya ke departemen pengujian swasta. Kim saat itu juga mendekati asisten Dr. Richard yang sudah cukup lama bekerja dengannya. Kim memintanya untuk berterus terang mengenai kejahatan yang selama ini dilakukan Richard. Kim mencoba mempengaruhi psikisnya, namun setelah berbincang cukup lama, asisten itu tak kunjung berterus terang. Lantas beberapa pengunjung restoran pun mulai menyadari kehadiran Kim. Mereka mulai mengejek dan mengecap Kim sebagai pembohong. Melihat hal itu, asisten Dr. Richard yang bernama Ellie merasa iba. Ia berubah pikiran. Hari itu juga Ellie pun diam-diam mencuri catatan medis dari rumah sakit dan memberikannya kepada si Kim. Catatan medis itu penuh dengan pasien wanita dengan riwayat rawat inap, dan memang beberapa dari mereka belum sepenuhnya pulih. Di sini untuk dapat menemukan bukti baru, Kim pun mulai mengunjungi masing-masing alamat di daftar catatan. Kim lalu mulai menjelaskan niatnya untuk menangkap Dr. Richard. Anehnya, seketika wajah gadis itu berubah, namun ia tak mau memberikan komentar apapun. Kim juga akhirnya mendatangi seorang pasien wanita tajir. Reaksinya sama, awalnya kaget dan kemudian enggan memberikan komentar apapun. Dan mendapati hal-hal ini, Kim pun semakin curiga kalau benar ada yang salah dengan Dr. Richard. Di sisi lain, detektif swasta mulai membandingkan sampel liur Dr. Richard. Namun hasilnya tak kunjung keluar lantaran liurnya itu justru tercampur dengan sebuah lem kertas, hingga mereka pun tak bisa mendapatkan hasil apapun. Beberapa waktu berlalu dari kejadian ketika Kim mendatangi pasien-pasiennya Dr. Richard, ternyata menarik perhatian polisi. Mereka pun kembali memanggil Kim. Kepala polisi itu mengatakan dari sisi psikologis, di mana jika seseorang begitu gigih untuk membuktikan sesuatu, bisa jadi kejadian ini ada benarnya. Dan sekarang meskipun Kim tak memiliki bukti baru, kepala polisi memilih untuk membuka kembali kasusnya. Akhirnya Dr. Richard pun dipanggil ke kantor polisi, dan sama sekali nggak ada perlawanan dari Dr. Richard. Ia tetap tenang dan bersikap kooperatif. Dan kali ini Kim juga melihat semua prosesnya dari balik jendela. Lantas ketika sedang menunggu, Kim terlihat mulai panik dan ia mulai ragu bagaimana jika ternyata itu bukan dirinya. Maka kali ini benar-benar sudah tamatlah riwayatnya. Lantas beberapa saat kemudian hasilnya pun keluar. Kim tertegun sambil harap-harap cemas, dan ternyata ketakutannya benar, yang mana hasilnya tetap berbeda. Polisi pun mulai berpikir kalau Kimberly lah yang sebenarnya mengalami delusi.
Kim pun benar-benar merasa pusing. Ia merasa apa mungkin dia salah mengingat. Namun anehnya pada saat itu dokter tiba-tiba mengatakan bahwa dia akan pindah ke luar negeri dan akan pergi dalam beberapa hari. Jika Kim tak punya bukti baru dalam 3 hari ke depan, maka dokter bisa dipastikan tak bersalah dan ia bisa bebas pindah ke luar negeri. Kim merasa kecewa dan kembali menduga bahwa Dr. Richard telah memalsukan dan menukar DNA-nya sendiri. Atau mungkin yang terparah, Dr. Richard telah membayar oknum polisi untuk menukar hasil tesnya. Sampai akhirnya tepat di tengah malam, salah satu pasien Dr. Richard mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejadian serupa. Dan gadis itu adalah pasien Dr. Richard yang kemarin sempat ditemui oleh Kim. Atas adanya 2 korban yang sama inilah, polisi pun akhirnya menangkap Dr. Richard di ruangannya. Dari hasil tangkap tangan itulah Dr. Richard pun kembali diperiksa, dan kali ini diperiksanya langsung di lab dan posisi pengambilan marjannya juga diambil dari jari. Pokoknya berubah lah cuy dari yang biasanya di lengan itu. Lantas beberapa menit kemudian hasil labnya pun keluar. Dan yang membagongkan pun terjadi di mana hasilnya itu cocok. Lalu singkatnya beberapa waktu berlalu, berdasarkan putusan persidangan, Richard pun terbukti bersalah. Dan selama 3 kali dia lolos pemeriksaan lab, ternyata yang dilakukannya adalah menanam kantong berisi marjan orang lain di lengannya. Dan karena kemarin yang diambilnya itu di ujung jari, makanya doi nggak bisa lolos. Kim pun akhirnya bisa bernafas lega dan membuktikan pada warga masyarakat kalau dirinya adalah wanita yang jujur.